Selamat siang para pemirsa Uncensored with Anwar Fuadi. Kita siang ini ketemu dengan tokoh muda yang extraordinary, luar biasa. Beliau adalah Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan juga Ketua Umum AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, Jerry Sambuaga. Siap, gimana Om? Kabar? Alhamdulillah. Ini kita mulai dengan lagu Manado. Yo, siap. Karena Sambuaga kan Manado. Kebetulan Anda Jerry, saya panggil Ananda karena papanya itu Bapak Theo Sambuaga, politisi terkenal, itu adalah teman baik saya dan sama-sama dengan saya 2013. Siap. 2003 sama-sama kita ikut dalam konvensi Golkar sebagai calon presiden. Itu kan Pak Theo Sambuaga, saya, Akbar Tanjung, Wiranto, Prabowo, Surya Paloh, wah rame kita. Dan akhirnya tapi yang menang pada saat itu adalah Pak Wiranto. Ya. Dan juga saya bukan hanya kenal kepada papanya aja loh, adik papanya itu Richard Sambuaga, udah meninggal, almarhum. Itu teman baik saya. Kita kemana-mana ya selalu berdua. Nah, ini Pak Jerry ini luar biasa nih. Karena Jerry ini luar biasa. Tokoh muda loh, sudah memimpin AMPI. Saya ingat AMPI yang pertama dulu adalah Hatta Mustafa, almarhum juga. Tapi waktu itu dia tidak semudah Ananda Jerry. Ini masih muda belia, luar biasa. Harapan masih panjang, jauh masih ke depan. Ya kalau saya ini sudah belong to the past. Wah, siap. Kalau Jerry ini belong to the future, to present and future. Amin. Makasih Om Anwar. Nah, kalau Jerry Sambuaga ini milenial. Kalau saya kolonial. Siap. Oke. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ananda Jerry, pemimpin muda penuh karya. Amin. Yang pertama, apa kabar ini? Kabar sehat. Jerry Sambuaga. Kabar baik, sehat. Om Anwar, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Apalagi kan masa pandemi gini ya, kita harus jaga kesehatan terus. Kita harus lewati masa pandemi ini dengan rasa optimis. Betul. Harus sehat. Baik. Kemudian yang kedua, Ananda, apa kesibukan Ananda Jerry ini selain kesibukan menjadi Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia? Jadi Om Anwar memang selain sebagai Wamendak ya, Wakil Menteri Perdagangan, kebetulan kan saya juga aktif di salah satu partai politik, saya sebut saja di Partai Golkar ya. Saya di Partai Golkar itu sebagai salah satu pengurus harian. Pengurus harian DPP Partai Golkar yang di sana saya menjabat sebagai Ketua Balitbang, Om Anwar. Ketua Balitbang. Jadi Balitbang itu badan penelitian dan pengembangan yang memang banyak memberikan kajian-kajian, banyak memberikan observasi, lalu juga mungkin banyak memberikan masukan-masukan untuk Partai Golkar secara internal maupun juga eksternal dalam rangka untuk memberikan tidak hanya masukan sebetulnya, tapi juga mungkin bentuk-bentuk kajian yang mungkin sifatnya strategis karena memang di situ kita dituntut untuk bisa memberikan sesuatu yang baru ya sebetulnya ya, dalam rangka untuk meningkatkan intellectual exercise ya dalam partai politik ya di Partai Golkar, karena kita ingin membangun sebuah pemahaman bahwa partai politik ini tidak hanya cuma sekedar kita bicara politik praktis, tidak hanya sekedar bicara soal bagaimana kita ikut kontestasi politik ya, pemilu, pilpres dan pileg, tetapi juga kita ingin mencoba memberikan semacam pemahaman bahwa partai politik ini juga memberikan pendidikan politik ya, memberikan banyak insights ya, dan juga di situ tempatnya intellectual exercise, bagaimana kita beradu gagasan, bagaimana kita beradu ide ya, dan juga tentunya bagaimana kita memastikan bahwa ada diskusi-diskusi yang memang berkualitas, khususnya dalam konsep politik dan bernegara. Karena kan salah satu tujuan partai politik kalau kita lihat
secara fungsi dan juga secara tujuan adalah itu ikut memberikan pendidikan politik. Dan memang disitulah sebetulnya terjadi sebuah kontestasi gagasan, kontestasi pemikiran, dan disitulah kita juga bersama-sama juga mengajak kader-kader yang tergabung di Partai Golkar ini untuk bisa memberikan banyak ya semacam inilah penyegaran ya terkait dengan pemikiran-pemikiran yang strategis gitu ya. Dan selain di Balitbang, saya juga kebetulan juga di AMPI ya, di salah satu AMPI ini adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Partai Golkar, pemuda-pemuda kita ya, dan juga pemuda-pemudi dan juga generasi muda yang memang aktif dan ingin berkontribusi secara langsung di Partai Golkar, biasanya berangkat dari ormas-ormas kepemudaan, salah satunya di AMPI. Nah, saya kebetulan di AMPI sekarang menjabat sebagai ketua umum AMPI, dan sebelumnya di periode sebelumnya saya sebagai wakil ketua umum, dan sebelumnya lagi saya sebagai salah satu ketua bidang. Jadi saya udah tiga periode di AMPI ini. Jadi kita dari mulai zamannya waktu itu Bung Dev Laksono, lalu Mas Dito Aryo Tejo, nah sekarang kebetulan kami yang memimpin AMPI. Gitu. Jadi cukup banyak juga aktivitas di luar dari aktivitas saya sebagai sebagai wakil menteri perdagangan ya, karena memang ini adalah salah satu bentuk ya gimana kita juga ingin mengajak ya pemuda-pemuda. Karena begini Om Anwar, saya melihat ya yang namanya generasi generasi muda ini kan membutuhkan tempat ya sebetulnya, membutuhkan ruang ya, membutuhkan space untuk bisa mengaktualisasikan dirinya, untuk bisa mungkin menyampaikan aspirasinya, dan juga mungkin ingin men-sharing apa yang mereka pikirkan gitu kan. Nah, ini yang saya lihat sebagai salah satu potensi bagi pemuda untuk bisa berperan langsung. Nah, kami kebetulan di AMPI ini tempatnya juga untuk kita sama dengan tadi yang saya bilang, beradu gagasan, beradu ide, dan juga saling sharing untuk bisa mendapatkan sesuatu yang sifatnya itu kontributif ya kepada negara dan bangsa. Karena disitulah kita juga belajar untuk bisa ya tidak hanya cuma adu gagasan dan adu ide, tapi belajar juga untuk kita berkegiatan secara langsung yang bersentuhan dengan masyarakat. Nah, kebetulan di AMPI ini kan latar belakangnya kan sangat diverse ya, sangat majemuk, sangat beragam, dan banyak kepengurusannya, anggotanya. Kebetulan di zaman saya ini kita kepengurusannya kurang lebih ya sekitar 500 orang dengan pengurus plenonya, jadi mulai harian dan pleno, dan bidangnya juga banyak. Nah, di bidang-bidang itu kami ingin memberikan semacam contoh bahwa di bidang-bidang itu kita bisa berkarya. Ya, contohnya kita misalnya beberapa waktu lalu di Hari Anak Nasional kan, kebetulan baru-baru ini kami bersama dengan teman-teman pengurus melakukan kegiatan-kegiatan bersama-sama dengan anak kita di RPTRA di beberapa tempat di DKI dan juga di daerah-daerah lain. Kita mengajak untuk bisa sharing dengan anak-anak kita berbagi kasih dengan anak-anak ya, dan kita mencoba menanamkan tradisi membaca ya kan, lalu kita sharing juga dengan guru-guru di situ ya. Intinya ini melibatkan masyarakat, karena kita ingin memastikan bahwa kegiatan itu sifatnya harus ada yang memang konkret ya, dan bisa impact-nya itu terasa di masyarakat. Nah, melalui AMPI inilah kita memberikan sebuah tradisi ya, gimana caranya kegiatan itu dilakukan yang memang berguna dan bermanfaat secara positif. Kan AMPI ini seperti tadi Om Anwar bilang kan sudah dari tahun 78 ya kan, didirikan tahun 78, dari ketua umum ke ketua umum itu setiap kali periodisasi itu pasti ada legacy-legacy yang ditinggalkan, baik tidak hanya kegiatan dan program tetapi juga aksi-aksi nyata yang memang masyarakat membutuhkan. Kira begitu Om Anwar. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Karena saya tahu AMPI itu dari awal. Karena ketua yang pertama itu Mustafa almarhum, sahabat baik saya, satu kampung dari Palembang. Luar biasa. Siap, Ananda. Siap. Ananda ini masih muda, cerdas, ya kan? Siap. Cerdas. Sudah menjadi wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, bukan sembarangan, ya kan? Dan selain itu, good looking, keren, ganteng. Saya pernah baca suatu buku yang mengatakan bahwa ada teori seseorang bahwa seseorang yang dilahirkan laki-laki ganteng, perempuan cantik,
itu mereka sudah mempunyai modal dalam hidup. 50% sudah punya modal itu. Begitu masuk itu ganteng dan cantik, itu ada modal 50%. Terserah selanjutnya apakah 50% ini akan dijadikan 100% atau menjadi 0. Itu tergantung dengan yang bersangkutan. Maka itu tidak semua orang bernasib baik, karena tidak setiap orang bisa berjuang. Akibatnya tidak setiap orang bisa menang. Ya kan? Orang berjuang pun belum tentu menang. Apalagi yang tidak berjuang. Jadi luar biasa. Dan memang generasi yang akan datang. Ya, semua ini negara ini tergantung dengan generasi muda. Kalau yang tua-tua ini apalah, ya kan? Tinggal menyelesaikan sisa umur aja. Ya kan? Kita belajar dari yang senior. Ya memang. Tetapi yang penuh harapan itu adalah yang muda. Jangan hitung tua. Jangan hitung, saya ini udah tua, udah ini. Jangan. Bab Onta juga tinggal di Arab, udah ratusan tahun, ribuan tahun, tapi nggak pernah naik haji. Iya kan? Jadi jangan hitung tua. Jangan hitung tua. Jangan cuma menang rambut rambut botak, gigi ompong, ya kan? Bukan itu, tapi jam terbangnya apa? Dia boleh tua, tapi jam terbangnya kemana? Kalau jam terbangnya hanya di rumah, di kampung, what for? Ya. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Tapi saya menarik. Dan memang gagah. Karena apanya juga Pak Theo Samuga itu gagah sekali. Saya bilang Pak Theo dulu, saya minta satu aja nggak Pak Theo, jangan main film. Kenapa? Terancam. Profesi saya terancam kalau semua Pak Theo main film juga. Udah di politik aja. Oke, yang ketiga, Ananda. Saya sangat tertarik mengulas kesuksesan Ananda Jerry dari sisi yang berbeda. Saya ingin tahu berapa lama Ananda Jerry menempuh pendidikan sampai menyelesaikan S3-nya. S3 ya. Doktornya. Dan apa saja kendalanya? Kalau bisa sedikit panjang lebar. Jadi Om, saya kan memang waktu saya sekolah ya, saya mungkin agak sedikit kelas balik ke belakang. Jadi waktu itu kan saya selesai SMA, saya waktu itu dihadapkan dalam situasi kan kita kuliah ya, melanjutkan kuliah S1, S2 dan seterusnya. Waktu itu saya dari awal memang saya itu tertarik politik Om, ya, karena memang lahir ya, besar, berkembang di keluarga politik kan pasti juga secara langsung ataupun tidak akan memberikan ketertarikan ya, soal politik. Ya, karena memang saya semenjak saya kecil dari lahir kan, mungkin Om Anda kenal bapak saya kan, artinya kan kita dari keluarga politik sebelum saya lahir sebetulnya Om. Saya kan lahir tahun 85. Bapak saya jadi anggota DPR tahun 82. Jadi dari tahun 82, 87, 92, 97 dan seterusnya ya, panjang. Nah, sehingga ketika kita di rumah ya, ketika kita lagi dalam suasana santai ya, apakah itu makan malam atau apa, pasti salah satu yang dibicarakan adalah soal politik ya. Apakah itu soal politik pemerintahan ya, apakah soal DPR dan seterusnya. Sehingga saya menumbuhkan ketertarikan. Dan ini menumbuhkan tidak hanya ketertarikan tapi mungkin semacam wah, ini ada sesuatu yang memang menarik untuk dipelajari secara keilmuan. Nah, oleh karena itu pada saat saya selesai SMA saya mengambil studi S1 waktu kuliah itu ada ilmu politik. Jadi saya mencoba mempelajari secara keilmuan, secara akademis ya, apa sih yang dimaksud dengan politik. Karena kalau dari omongan-omongan ya, dari ketertarikan kan sudah dari keluarga, tetapi secara lebih mendalam saya ingin mempelajari. Jadi saya memutuskan waktu itu saya ambil S1 politik. Kebetulan saya dapat kesempatan kuliah di luar ya, di Amerika, dan saya mempelajari itu selama 4 tahun S1 politik dengan fokus di hubungan internasional, Om Anwar. Nah, setelah itu selesai saya kuliah S1, saya masih pengen mempelajari lagi secara lebih mendalam gitu kan. Akhirnya saya mengambil S2 masih di Amerika juga tapi di kota yang berbeda. Kalau S1 saya S1 di kota mana? S1 saya di San Francisco. S2? S2 saya di New York. Nah, jadi waktu itu saya waktu mau apply S2 saya cari-cari kampus ya. Saya ingin cari suasana baru walaupun tetap di sana di Amerika tapi di kota yang berbeda. Nah, saya dapat kebetulan di New York, saya keterima di Columbia University, salah satu sekolah di New York. Saya masuk sana, saya kuliah, ambil juga sama. Ambilnya hubungan internasional, walaupun ininya induknya adalah politik. Jadi masih sama lah dalam ini yang sama, politik hubungan internasional. Nah, di situ saya semakin
tertarik karena di S2 saya mengalami banyak beda pengalamannya dengan S1 kan. S2 lebih dalam kita mempelajari subjeknya kan, dan di situ saya semakin menarik, semakin tertarik, dan juga tentunya semakin ingin mengetahui lebih dalam ya. Saya selesaikan S2 2 tahun, jadi saya 6 tahun S1 dan S2 di Amerika. Nah, pada saat itu Om Anwar tahun 2008 saya lulus S2 itu tahun 2008. Saya pulang ke Indonesia untuk summer vacation, untuk liburan summer kan. Biasanya kalau kita habis lulus kan ada summer terus vacation ya. Waktu itu saya belum memutuskan ambil S3. Saya waktu itu memutuskan udah kita selesai dulu sekolah S2, saya mau pulang dulu sambil lihat kesempatan yang ada lah di Jakarta seperti apa waktu itu. Nah, saya ingat tahun 2008 itu 1 tahun sebelum pemilu 2009. Nah, jadi itu sehingga sudah ada persiapan-persiapan menghadapi pemilu 2009. Nah, karena kan biasanya prosesnya setahun sebelumnya. Jadi pada saat itu ketika saya pulang, saya melihat fenomena itu ya, orang lagi sedang mempersiapkan pemilu, dan kedua juga tentunya partai-partai politik, salah satunya Golkar ya, itu juga sedang dalam mempersiapkan itu, dan juga sedang dalam tahap untuk merekrut caleg-caleg, calon-calon anggota legislatif pada saat itu. Nah, setelah itu saya melihat, wah ini namanya kan baru pulang, semangat, baru belajar, pengen lihat secara langsung dengan mungkin kalau teorinya kita sudah dapat, tapi pengen juga prakteknya seperti apa. Jadi saya pada saat itu melihat dan juga mencoba untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik melalui ikut pencalekan di Partai Golkar ya tahun 2009 pemilunya. Tapi kan persiapannya dari 2008. Nah, tapi di satu sisi Om Anwar, saya juga karena udah S2 kan, saya juga punya ketertarikan juga untuk menggeluti bidang akademis, karena saya pada dasarnya juga suka sharing ilmu kan, ya, kita sharing pengalaman, sharing ilmu dan diskusi. Nah, pada saat itu ketika saya udah pulang, udah dalam yang tadi saya bilang mempersiapkan untuk pemilu 2009, tapi saya juga pengen aktif dalam dunia akademis mengajar. Nah, jadi saya waktu itu sambil mengikuti itu saya sambil jadi dosen di salah satu kampus. Nah, cuman kalau jadi dosen kan ada satu yang cita-cita jadi dosen tuh pengen S3, ya kan? Karena kayaknya kurang lengkap gitu kalau belum S3 sudah tanggung kan gitu kan. Tapi di satu sisi saya juga pengen mempelajari secara real, secara praktis nih politik itu. Jadi saya memutuskan yang tadinya saya mau lanjut S3 di Amerika. Tapi karena ini saya sudah mengikuti proses untuk persiapan 2009 itu, sambil saya ngajar di sana kamu, jadi saya bilang, udahlah kalau gitu saya ambil di Indonesia saja. Ya, jadi saya pada saat itu memutuskan begitu. Jadi saya tetap pengen ambil S3, tetap jadi dosen, tapi saya juga ingin belajar secara real dan praktisnya seperti apa politik praktis. Jadi saya lakukan itu. Jadi saya ada mendaftar di Universitas Indonesia, ya, di tahun 2009. Karena kan di UI, saya di UI. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah keterima di situ. Saya ambil bidang yang sama, ilmu politik. Jadi S1 saya politik, S2 juga, S3 juga politik. Itu kalau di total itu 4 tahun S1, 2 tahun S2, nah S3-nya saya agak lama. Karena kan saya sambil ngajar, sambil kerja, sambil jadi caleg, jadi 3 tahun setengah lah minimal. Ya, tapi saya selesaikan agak lama, saya selesaikan itu 6,5 tahun. Ya, karena ada aktivitas di luar itu, jadi saya 6,5 tahun. Jadi nggak fokus. Nggak cuman kuliah S3, tapi juga sambil macam-macam. Jadi totalnya 12,5 tahun, Om Anwar. Jadi itu yang saya tempuh dengan subjek politik dari S1, S2, S3, 4 tahun S1, 2 tahun S2, dan 6,5 tahun S3. Jadi totalnya sekitar 12,5 tahun. Dan akhirnya saya selesai di tahun 2016 bulan Januari pada saat itu ya. Dan ya cukup panjang perjalanan, tapi ya saya bersyukurlah bisa menyelesaikan itu dengan baik, kira-kira begitu. Saya juga teringat waktu saya udah tua baru ambil S3. Saya masuk ke Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi begitu hari pertama yang memberikan dosen saya itu adalah namanya Profesor Dr. Abrar Saleh. Dia mengatakan bahwa kalian sekarang kuliah di S3. Jangan pikirkan bagaimana, jangan pikirkan beratnya di S3 ini. Seperti Anda lihat bagaimana Anda lihat bukit.
ya kan? Ya. Jadi Anda lihat bukit itu, nah jalan aja menuju bukit, nggak usah pikirin, jalan aja. Nanti pasti sampai. Ya. Jadi teringat sama saya itu. Siap, Om. Dan Ananda, saya tuh senang sekali ya dengan orang-orang yang senang menuntut ilmu. Karena ilmu itu sangat penting. Betul. Jadi saya punya moto itu 3. Ilmu membuat hidup menjadi mudah. Kalau kita berilmu, gampang mau hidup kemana aja kita, mau di mana aja kita diterima orang. Betul. Jadi ilmu membuat hidup menjadi mudah. Yang kedua, seni membuat hidup menjadi indah. Ya kan? Kalau nggak ada seni juga nggak indah. Iya, ya kan? Betul. Karena kelihatan Ananda Jerry gagah begini segala macam kan ada seninya. Ada seni. Ya kan? Kalau nggak punya seni semraut. Ya kan? Jadi ilmu membuat hidup menjadi mudah, seni membuat hidup menjadi indah. Iman membuat hidup menjadi terarah. Oh, luar biasa. Jadi iman belajar kita, banyak dari Om Anwar. Ya, jadi kita kan punya, jadi ilmu. Ibarat perjalanan kita ada itunya, ada acuannya gitu ya. Ada acuan. Jadi ada guidance-nya. Ada guidance-nya. Jadi nggak bisa semua seenak gue, semua gue. Siap. Ada ini ada norma-norma yang nggak boleh dilanggar yang segala macam. Jadi itu luar biasa. Berarti ilmu dan membuat hidup menjadi mudah. Seni membuat hidup menjadi indah dan iman terarah menjadi hidup menjadi terarah. Ini harus kita contoh dari mana-mana. Siap. Nah, luar biasa. Kita lanjutkan lagi. Siap. Ananda. Menarik ini. Menarik sekali. Sekarang Ananda Jerry ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Betul. Dan sekarang dipercaya menjadi Ketua Umum AMPI. Siap. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Ya. Luar biasa. Ya. Kalau boleh saya tahu, bisa dijelaskan kepada kita semua tentang bagaimana peran AMPI, peran serta AMPI terlibat dalam pembangunan di era Presiden Jokowi sekarang. Siap. Jadi memang kalau kita lihat Om Anwar di kepemudaan ya, ini kan kita bicara ormas ya, ormas kemasyarakatan dan kepemudaan. AMPI kan fokusnya ke kepemudaan ya, karena memang tujuannya dibentuk adalah untuk itu. Bagaimana kita bisa mewadahi, menjadikan tempat dan ruang untuk pemuda untuk bisa mengartikulasikan dirinya masing-masing. Nah kita lihat memang disinilah sebetulnya tantangannya, karena gini. Dari masa ke masa tentu pasti kan akan ada perbedaan karakter ya, mulai dari zamannya dan juga bagaimana pemuda menyikapi zaman, lalu majuan teknologi ya, lalu globalisasi dan seterusnya yang membuat generasi muda itu harus menurut saya harus adaptif gitu ya, karena kita tidak bisa berdiam diri ya, kan yang namanya perubahan zaman dan kemajuan teknologi kan selalu ada. Sebagai contoh mungkin yang saya bisa share di sini Om Anwar, terkait dengan misalnya dunia digital, ya, digitalisasi, ya, dan juga teknologi tentunya. Ini kan sekarang kita sudah dalam masa tahapan ya, seperti yang mungkin sudah diberitakan oleh media industri 4.0, ya kan. Lalu juga kita sudah ada produk-produk digital yang memang sudah memberikan dampak kepada kehidupan kita sehari-hari ya. Hal yang sederhana saja Om Anwar. Dari misalnya kita punya gadget, punya handphone. Waktu saya pertama kali punya handphone 20-25 tahun yang lalu, itu kita cuma bisa pakai buat telepon atau SMS. Kan begitu ya, Om? Iya. Mungkin ada satu lagi yang fitur yang bisa kita bisa main game di main Snake dulu ya. Kalau mungkin Om Anwar atau teman-teman yang tahu pada saat itu ya, itu aja udah seneng banget. Tapi sekarang Om Anwar lihat, gadget itu dipakai handphone ya, bisa dipakai tidak hanya untuk SMS dan telepon, tapi bisa chatting bisa, buat beli makanan pakai aplikasi bisa, buat browsing di internet juga bisa, buat kita naik transportasi menggunakan salah satu aplikasi transportasi juga bisa, buat transfer uang melalui mobile banking juga bisa. Artinya ini adalah sebuah kemajuan yang kita harus sikapi dengan pas. Ini hanya baru satu bicara soal gadget. Belum kita bicara soal yang lain. Kalau kita bicara soal produk-produk digital seperti contoh, karena kebetulan saya di perdagangan kan, jadi kami banyak juga mengatur dan juga melihat soal produk-produk digital seperti misalnya kripto, NFT, metaverse dan seterusnya. Nah, ini kan semua artinya Om Anwar adalah sebuah kemajuan yang kita harus sikapi. Nah, dalam hal ini pemuda tadi Om Anwar tanyakan bagaimana nih tantangannya dan juga menyikapi hal tersebut. Nah, bagi saya kuncinya adalah kita harus adaptif. Tidak selalu memang kita harus menerima secara
100%. Kan pasti ada pro dan kontra, ada positif negatifnya, ada dampak yang mungkin kurang baik, ada dampak juga yang baik. Nah, bagaimana kita menyikapi itu, dan kita harus adaptif dengan tetap kita harus berpegang teguh pada kebijakan-kebijakan dan regulasi yang baik. Nah, di sini kuncinya. Nah, ketika itu sudah ada fenomena yang signifikan dan juga sangat sangat memberikan dampak. Nah, ini waktunya untuk generasi muda untuk memberikan sikap yang tepat gitu. Karena kenapa generasi muda itu penting? Karena generasi muda ini kan memiliki kesempatan untuk bisa lebih berkontribusi, karena pertama usianya memang masih muda sehingga memiliki ada kesempatan ke depan. Kedua, generasi muda ini kan yang memang salah satu yang paling terdampak dengan adanya kemajuan tersebut. Ya, karena mereka hidup dan juga merasakan impact-nya itu langsung. Dan mereka dalam usia muda untuk bisa lebih mudah menyerap kemajuan tersebut. Nah, oleh karena itu, ya, di sini sebenarnya titiknya kita mencoba mengambil sikap yang pas melalui kegiatan-kegiatan atau mungkin sikap-sikap yang tepat terhadap kemajuan tersebut yang memang membutuhkan tempat dan ruang. Nah, AMPI itu siap melakukan itu, karena kita kan sekali lagi yang seperti saya sebutkan sebelumnya ke Om Anwar, bahwa kita ini menjadikan atau juga saling memberikan komplement kepada para pemuda untuk bisa berkreasi. Karena kita percaya bahwa kreativitas ya itu harus di-exercise gitu, itu harus disalurkan. Nah, prioritas tujuan kami di AMPI ini untuk menjembatani itu, untuk memfasilitasi itu. Karena pemuda-pemuda yang bergabung di pengurusan saya misalnya, itu latar belakangnya macam-macam. Tidak cuma dari politik saja, tapi ada dari sisi dunia seniman, ada jurnalisme juga ada, lalu dari bisnis usaha ada juga yang berprofesi sebagai pengacara dan macam-macam. Sehingga ini semua ada interaksi yang dinamis, yang di satu sisi yang sama juga bisa melihat yang tadi saya sebutkan, perkembangan teknologi ini bisa disikapi seperti apa. Dari sisi misalnya, contoh, sisi misalnya banyak teman-teman yang berprofesi sebagai pengacara. Gimana kita melihat secara hukum nih, kemajuan teknologi, perdagangan digital, perdagangan kripto. Dari sisi senimannya, dari sisi seninya, gimana kita misalnya menyikapi soal yang mungkin sekarang lagi ngetren yang fashion, Citayam Fashion Week ya. Di mana itu kan sangat kreatif sebetulnya kan. Nah, lalu bagaimana kita juga misalnya menyikapi hal-hal lain, misalnya soal dunia media sosial ya kan. Kayak gini yang kita coba kita diskusikan, kita kita ajak ini teman-teman muda ini menyalurkan ide-ide, karena yang kita butuhkan juga salah satu juga soal ide. Karena kan kita nggak bisa menyikapi sendiri, nggak bisa kerja sendiri, Om Anwar. Kita dengan adanya interaksi yang dinamis dengan teman-teman pemuda di AMPI ini, ya kita mencoba menawarkan sesuatu yang konkret. Ini kita punya gagasan, kita ingin punya kegiatan yang dampaknya ini terasa langsung untuk masyarakat. Karena saya ingat betul waktu saya dipanggil oleh Pak Jokowi waktu saya lantik menjadi Wamendak ya kan. Yang saya ingat betul dari Bapak Presiden adalah menyampaikan demikian. Kalau kita buat kegiatan atau kebijakan atau apapun yang sifatnya itu memang hal yang memang untuk masyarakat, itu jangan hanya rutinitas, jangan hanya kita sending saja, tapi harus make it delivered. Delivered artinya adalah harus aja dampak yang jelas dan real dan positif kepada masyarakat. Itu saya pikir ya sebuah pesan yang luar biasa yang kita bisa aplikasikan dalam setiap kegiatan kita. Kalau kita buat kebijakan harus delivered, kalau kita buat kegiatan harus delivered, kalau kita melakukan sesuatu harus delivered, harus memang bisa sukses jalan dan juga dampaknya masyarakat itu dapat positif gitu. Karena kan kita jangan cuma terbiasa yang rutin-rutin ya. Rutin bagus, tetapi rutin yang memang bermanfaat kan kira-kira gitu. Nah, itu yang saya selalu ingat pesan dari Bapak Presiden yang menurut saya itu sangat luar biasa dan memberikan inspirasi buat kita-kita yang masih muda. Dan makanya saya terima kasih sekali ke Pak Presiden Joko Widodo yang memberikan juga kesempatan kepada kami ini yang boleh dibilang kan banyak sekali yang senior ya, yang memang udah berpengalaman, yang memiliki banyak track record yang luar biasa dan juga kapasitas yang
yang sangat mantap dan tentu memiliki kualifikasi yang top lah ya. Tapi kami yang muda ini kan kami juga pengen belajar dan pengen melihat dan juga ingin menyampaikan gagasan dan aspirasi kita terhadap ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saya sangat bersyukur diberikan kesempatan itu dan juga bisa saling banyak mendapatkan insight dari para senior kita. Ini yang sesuatu yang menurut saya adalah perhatian Bapak Presiden kepada generasi muda. Concern beliau begitu luar biasa dan saya pikir ini yang kita yang muda ini harus belajar banyak ya, mencontoh ya, dan juga tentunya harus juga menyemangati semangat itu. Jadi saya sarankan nih kepada generasi muda, ya kita ini kan bagian dari masyarakat Om Anwar, bagian dari negara kan. Kalau kita terlalu apatis, ya, kalau kita terlalu cuek, ya, kalau kita acuh tidak acuh, ya kan, yang rugi kan kita semua juga. Karena kan kita adalah bagian dari masyarakat, kita kan bagian dari stakeholders, apapun itu. Ya, jumlah kita tidak 100% memang, mungkin sekarang udah naik 40-50% ya anak-anak muda. Tapi kan mereka ini kan memiliki keberlangsungan dan memiliki aspirasi dan sesuatu yang memang harus ada yang memperjuangkan, Om Anwar kan. Kalau kita cuma diam, ya ini yang saya juga pelajari ya. Kalau kita cuma diam ya yang mendengarkan dan memperjuangkannya sedikit. Tapi kalau kita bersuara, kita mencoba mengeksersis itu dalam sebuah hal-hal yang konkret, itu pasti akan memiliki dampak lebih luas gitu kan. Dan itu yang sebetulnya yang saya sarankan, ayo kita sama-sama anak muda ya, karena anak muda ini kan generasi masa depan ya kan, dan di tangan-tangan mereka inilah di tangan anak muda inilah mereka yang nasib bangsa ini. Sebangsa dan para founding fathers kita kan juga anak-anak muda pada saat itu usianya kan. Dan ini yang saya pikir kita harus semangati dan kita teladani. Memang jadi tidak pernah diam gitu. Tidak pernah dan tidak takut kritik gitu. Tidak takut kritik. Ada yang mengatakan bahwa satu-satunya jalan supaya tidak dikritik orang adalah tidak melakukan apa-apa. Tapi menurut saya tidak melakukan apa-apa pun akan dikritik orang. Dikritik mengapa tidak melakukan apa-apa? Mengapa diam saja? Ya, betul. Terus tadi saya tuh tertarik Pak tadi. Bagaimana suasana politik itu dibangun dalam keluarga. Oh iya. Ini tidak semua keluarga bisa, ya. Tidak semua. Ini yang mempunyai keluarga politisi juga. Betul. Jadi saya teringat dengan keluarganya John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat. Ya. Orang tuanya itu, bapaknya, mengharuskan pada waktu acara makan. Apakah itu breakfast, apakah itu lunch, atau dinner, yang dibicarakan hanya masalah politik. Iya, betul. Hanya masalah politik. Hanya maka semua anak-anaknya jadi. Betul. Ya kan? Iya, betul. John F. Kennedy. Betul. Semua ya, saudara yang lain. Ini menarik kemana-mana. Ini mungkin saya tambahin sedikit ya. Karena gini, sebenarnya kalau saya mau dilihat dari generasi ya, sebenarnya dari kakek saya, Om Anwar. Jadi tidak hanya cuma dari bapak saya, kakek saya itu dari ibu saya ya. Jadi bapaknya ibu saya, kakek saya udah almarhum, saya panggilnya Mbah Kakung karena bapak saya orang Manado tapi ibu saya orang Jawa. Dan tapi katanya ada Palembang. Ada Palembang ya. Ibunya ibu saya orang Palembang. Jadi ini sangat bineka nih ya, Pancasila gitu. Karena ada Palembangnya, ada Jawanya, ada Manado. Nah, tapi saya ingin cerita sedikit, kakek saya, Mbah Kakung saya itu beliau itu adalah seorang purnawirawan ya. Tentara, pangkat terakhir Majen dan aktif di politik. Dari tahun 67 sampai dengan tahun 92 itu sebagai anggota DPR RI ya. Dan salah satu juga ketua Golkar pada saat itu ya, bukan ketua umum tapi ketua Golkar ya, aktif di Golkar, juga salah satu aktif di Sekber Golkar, pendiri Golkar pada saat itu. Sekber sekretariat bersama Golkar. Jadi waktu masih kino-kino. Jadi kalau dilihat dari itu memang dari kakek saya, bapak saya dan saya ya, saya anggap itu ya sebagai ya salah satu perjalanan hidup ya, dan salah satu ya saya boleh dikatakan banyak belajar dan memang banyak menimba ketertarikan di situ ya. Dan seperti tadi Om Anwar bilang di Amerika, John F. Kennedy ya, itu keluarga politik nggak cuman kakek atau ayah atau adik, tapi juga hampir semua saudara-saudaranya keluarga besar. Dan juga kalau kita lihat juga di negara-negara demokrasi lain seperti Jepang ya, yang dulu Perdana Menteri, dia anaknya ada yang menjadi menteri, ada jadi Perdana Menteri, ada juga jadi anggota DPR. Jadi memang
ini yang saya namakan adalah kalau saya menyebutnya ini mungkin sesuatu yang manusiawi, yang wajar ketika dalam sebuah keluarga kita itu ada ketertarikan terhadap pendahulu kita, gitu. Karena dan itu lintas profesi, Om Anwar. Contoh ya, kalau di politik seperti itu, tapi nggak cuma di politik. Contoh misalnya kalau misalnya orang tuanya dokter, ya kan, bapak atau ibunya dokter. Ada kebanggaan juga untuk bapak ibunya kalau anaknya jadi dokter. Betul. Dan anaknya juga bisa bangga kalau dia juga jadi dokter. Memang tidak semua, tetapi pasti ada rasa itu. Karena kan itu kan otomatis manusiawi. Ketika misalnya tadi yang Om Anwar bilang lagi makan di rumah, kalau misalnya orang tua dokter pasti juga ada, pasti ngomongin dunia kedokteran dong, pasti kan. Dan anaknya juga pasti tertarik kan. Lalu juga di seni misalnya. Kan juga seperti itu. Ada yang mungkin bapak ibunya artis, anaknya juga pengen jadi artis. Ada juga rasa itu gitu ya. Nah, sehingga ya ini juga menimbulkan perspektif ya di masyarakat. Memang kalau di politik banyak yang mungkin menyikapinya berbeda, ya kan, karena ini bapaknya politik, anaknya politik, kenapa bisa gitu? Padahal di politik itu nggak selalu bisa jadi. Kenapa? Karena kan kalau di politik itu kan kita mengenal ada kontestasi politik seperti pemilihan. Belum tentu juga kalau misalnya orang tua kita itu politisi, terus anaknya mau jadi politisi ikut pemilu belum tentu menang. Ada juga kejadian yang seperti itu. Nah, dan itu juga bisa kena kritik. Kenapa? Ini kok bapaknya sukses politisi, kok anaknya nggak bisa dikritik. Tapi kalau kita sukses dikritik juga, ini karena bapaknya. Jadi kan serba ya inilah, serba dilematis. Tapi kalau saya menyikapi, saya enjoy saja. Saya justru ini saya bangga sebagai bagian dari keluarga yang bisa ikut coba mempelajari, menjalankan langsung, mengikuti sistem yang ada, mengikuti kontestasi, dan pada akhirnya juga bisa merasakan hal yang sama dalam posisi-posisi politik tertentu ya, baik itu di partai politik ataupun di pemerintahan ataupun di DPR ya. Itu kan saya pikir ya sebuah hal yang mungkin menjadi salah satu penyemangat ya untuk saya pribadi ya sebagai pelaku untuk bisa aktif di politik praktis. Tapi apapun itu, yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana kita menjalankannya dengan maksimal. Ya kan tadi saya bilang belum tentu juga dari keluarga politik dia bisa lanjut sukses, belum tentu. Itu kan tergantung dari diri kita masing-masing ya. Kalau kitanya juga nggak mau usaha maksimal, kitanya nggak pernah, contohnya dalam politik praktis kita nggak pernah berinteraksi dengan masyarakat, kita nggak aktif turun ke bawah, kita nggak aktif belusukan, kita nggak aktif juga berinteraksi dengan masyarakat dan juga dengan semuanya stakeholder, saya pikir juga susah. Jadi ini justru di sini tantangannya bagaimana kita bisa membuktikan, bagaimana kita juga bisa menjelaskan kepada publik bahwa kita memang deserve dengan apa yang kita dapatkan melalui sebuah perjuangan yang memang membutuhkan proses. Saya Pak Anwar, waktu saya jadi pertama kali jadi caleg yang saya bilang tahun 2009 saya kalah. Saya nggak menang, ya kan? Dan 2014 juga demikian, saya kan menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme PAW, menggantikan kolega saya waktu saat itu. Jadi memang tidak gampang juga perjuangan, belum tentu juga bisa. Tapi disitulah kita belajar, disitulah kita melewati proses. Dan memang semuanya kan berproses, Om Anwar. Kan nggak ada bisa juga kita langsung ada kata pepatah Inggris mengatakan he who loves last loves best. Iya, mereka yang tertawa belakangan, itulah tertawa yang paling kalau yang the best. The best. Ya. Kita lihat kalau nonton film, bandit itu ketawa terus dari awal, terakhirnya pasti mati. Ya kan? Mati juga jago aja ya. Betul. Tapi kalau anak-anak Jeffrey ini memang born to be a politician. Gitu. Nah, memang dilahirkan untuk jadi politisi dari keluarga, dari kakek, papa ini, dan akan Insya Allah akan keturunan yang setiap anak akan kepengen lebih dari bapaknya. Betul. Ya. Saya pikir itu ya kita senang juga kalau anak saya ya kan. Jadi bisa mungkin nanti 10-20 tahun lagi bisa melanjutkan. Jadi kan kalau ditanya anaknya Jerry bisa jadi politisi, ya saya senang aja kan. Itu kan juga bangga. Tapi kan kita tidak memaksa kalau misalnya nanti anak saya tidak mau juga nggak masalah. Tapi yang penting pilihan itu kan ada ya kan. Dan tentunya ini sesuatu yang itu tadi melalui mekanisme proses perjuangan ya kan. Dan memang bagi saya yang penting adalah selain juga proses perjuangan kita jalani dengan sungguh-sungguh, tetapi juga kalau dalam dunia politik praktis kan kita juga harus komit terhadap ya masyarakat,
ya kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, ya kepentingan publik, ya kan, dan tentunya juga harus memberikan sesuatu yang sifatnya real, kontributif kepada bangsa dan negara. Itu kan yang paling inti kan, Om Anwar. Sehingga ini sekali lagi adalah sebuah perjuangan yang memang harus berproses secara panjang, ya. Tidak ada yang instan menurut saya. Iya. Ya kayak saya mempelajari politik kan juga panjang, 12,5 tahun, ikuti kontestasi politik 3 kali, 1-2 belum beruntung kan, ya, dan seterusnya. Artinya ini sesuatu yang ya bagi saya kita enjoy saja menjalaninya, tetapi yang paling penting harus memberikan dampak yang tadi seperti dibilang sebelumnya, memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Gitu. Siap. Baik, Ananda, terus kita lanjutkan lagi. Siap. Nah, ini sebagai sosok pemimpin muda. Siap. Dan sebagai wamen perdagangan, apa pandangan Ananda Jerry mengenai sektor perdagangan dunia pasca dihantamnya pandemi COVID-19? Siap. Apakah sangat berdampak untuk negara kita Indonesia? Ini seru nih, kita ngomongin perdagangan sekarang. Mungkin saya izin sharing sedikit ya tentang kondisi perdagangan kita. Ya. Jadi betul tadi Om Anwar bilang, kita itu pandemi masuk ke Indonesia kan bulan Maret 2020 ya masalahnya. Dan memang itu masa-masa yang begitu kita kena hit pandemi itu cukup sulit lah ya. Nah, tapi saya bisa katakan begini Om Anwar, dengan pandemi itu ya, kita kena pandemi tahun 2020 itu, ya, saya masih ingat itu karena itu kan awal-awal sekali ya tahun 2020. Baru-barunya saya juga jadi wamen, kan saya kan dilantik oleh Bapak Presiden itu 2019 ya. 2019. Oktober ya. Lalu Maret kita kena pandemi. Nah, tetapi alhamdulillah puji Tuhan ya, kita itu tetap bisa memaintain neraca perdagangan kita itu surplus ya. Surplus artinya ekspor kita lebih besar daripada impor kita ya. Walaupun kita sedang dilanda pandemi COVID-19 ya. Jadi kinerja ekspor kita itu tetap maksimal ya, dibandingkan dengan negara-negara lain yang hitnya lebih parah gitu. Saya masih ingat angka-angkanya itu, kita tidak pernah defisit Om per bulannya itu, selalu surplus, yang artinya ekspor kita lebih besar. Nah, puncaknya di Desember 2021, saya masih ingat betul angkanya itu di 35,34 miliar US dollar ya. Itu neraca perdagangan kita tertinggi semenjak 15 tahun terakhir, surplus. Jadi ekspor kita itu lebih besar dengan angka 35,34 akumulatif Desember 2021 yang semakin menunjukkan bahwa ekspor kita itu jauh lebih besar daripada impor kita. Nah, ini sekaligus juga meluruskan berita-berita yang menyebutkan katanya impor kita lebih besar ya. Impor kita itu mendominasi. Ini saya bicara data. Data yang mengeluarkan itu tidak cuma dari Kemendak tapi dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang kredibel, yang independen dan objektif menyampaikan data neraca perdagangan kita 35,34 miliar US dollar di tahun 2021 Desember. Total ekspor kita, hanya ekspor ya, kalau trade balance kan dikurangin impor, itu 230 miliar US dollar per Desember. Itu juga salah satu yang tertinggi semenjak tahun 2010 kalau tidak salah. Artinya kita bersyukur di tengah masa pandemi pun kita masih bisa melakukan ekspor yang maksimal dengan yang top 5 produk kita. Mungkin Om tahu kan, dari mulai batu bara, CPO kelapa sawit ya, lalu juga besi baja, elektronik, alas kaki dan kayu dan seterusnya. Nah, dan semuanya ini Om Anwar itu adalah fokus kepada barang-barang yang sudah diolah sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kita kan pengen mengekspor jangan hanya barang-barang mentah, tapi kita juga ingin mengekspor barang-barang yang sudah diolah, produk-produk yang sudah diolah sehingga memiliki nilai lebih ketika itu nanti diekspor dan dijual di luar negeri. Beda kalau kita cuma kirim mentah, value-nya tidak sama. Nah, ini yang kita sedang lakukan dan kita akan lakukan, dan memang dominasi produk yang dari tadi yang saya sebutkan itu 70% itu adalah barang-barang yang sudah ditransformasikan menjadi barang industri. Jadi memang kita ingin mencoba mentransformasi menjadi negara yang memang negara industri yang mengekspor barang-barang itu yang memang sudah memiliki nilai plus dengan diolah tadi. Nah, ini saya pikir sangat memberikan semangat buat kita semua. Di tengah masa pandemi kita masih bagus ekspor kita, dan juga di data terakhir ini sekarang tahun 2022 sekarang bulan Juli. Data terakhir kami terima bulan Juni itu juga surplus.
sepanjang tahun 2022 35 miliar sekian US dollar sekian. 35 miliar US dollar ini kan juga kalau kita lihat data yang Desember 2021 yang 35,34, artinya dengan asumsi kalau tiap bulan kita mungkin surplus 2 miliar atau 3 miliar, ini Desember 2022 akan bisa melebihi angka di Desember 2021 yang itu juga sudah rekor. Jadi rekornya akan lebih panjang lagi kita. Nah, sehingga saya yakin dan percaya dengan kekuatan ekspor kita yang boleh saya katakan ini mendominasi ya. Lalu kedua, trade balance kita yang surplus ya. Kita tetap akan bisa memaintain kinerja perdagangan kita secara kondusif ya. Apalagi Om Anwar, saya ingin sebutkan juga kita juga punya perjanjian dagang Om, trade agreements dengan banyak negara di seluruh dunia. Per hari ini kita sudah menyelesaikan 25 perjanjian dagang seluruh dunia, trade agreements, baik itu FTA, PTA maupun CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan itu nggak cuma negara-negara yang biasa-biasa, tapi itu 25 negara ada di semua benua. Di Asia ada, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Semuanya ada. Dan itu memberikan banyak benefit, Om Anwar. Saya kasih contoh satu misalnya. Contoh ya, kita punya perjanjian dagang dengan negara-negara EFTA. Ya, negara-negara EFTA itu negara-negara Eropa, non-Uni Eropa. Seperti Swiss salah satunya. Itu kita banyak memberikan post tarif untuk barang-barang kita masuk ke negara-negara EFTA itu nol, nggak kena tarif lagi. Hampir mencapai 8.000 produk, 7.000 sekian produk Indonesia ekspor kita termasuk UMKM masuk ke sana ke negara-negara EFTA, salah satunya Switzerland itu dengan tarif nol. Jadi itu efisiensi dari segi cost, memberikan motivasi kepada para eksportir kita yang biasanya mungkin dikenakan 20-30% bisa di-cut jadi nol. Itu kan sangat membantu khususnya para pelaku usaha UMKM kita. Dan memang kita sekarang Om Anwar, kita sedang mencoba memfokuskan dan juga memajukan, memberdayakan UMKM kita. UMKM kita itu kontribusinya terhadap ekonomi kita itu tinggi. Mungkin 90% employment dan juga sumbangsinya itu dari UMKM. Khususnya untuk produksi rumah tangga. Nah, tetapi kalau untuk ekspor memang masih perlu digiatkan, perlu diintensifkan. Nah, itu kita coba fokus. Salah satunya dengan tadi perjanjian dagang itu yang tersebar di 5 benua, 25 perjanjian dagang ya, baik itu sudah ditandatangani maupun sudah masuk tahap ratifikasi di DPR RI ataupun sudah diimplementasi. Nah, ini semua yang kita jadikan contoh. Ya, Kementerian Perdagangan kita komit, kita serius, kita semaksimal mungkin gimana caranya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo mencapai trade balance. Alhamdulillah puji Tuhan kita capai surplus. Perjanjian dagang itu direalisasikan ya, puji Tuhan juga tadi saya sudah sebutkan 25 perjanjian dagang dan tetap akan ada lagi perjanjian dagang ke depan yang kita coba lakukan. Dengan catatan yang paling penting adalah perjanjian dagang itu harus mengawal kepentingan kita, kepentingan nasional, kepentingan Indonesia. Jangan sampai perjanjian dagang itu tidak memberikan benefit. Nah, tadi saya sebutkan benefitnya itu clear, konkret. EFTA tadi itu hampir 8.000 produk, post tarifnya zero. Dan kedua, Om Anwar, saya ingin sebutkan khusus EFTA ini. Ini tidak hanya cuma kita bicara manfaat secara komersial, tapi kita juga bicara manfaat secara positioning Indonesia. Kita sebagai negara yang besar, negara berdaulat, mempunyai kerjasama dengan negara EFTA, salah satunya Swiss, itu memberikan pesan yang menurut saya sangat signifikan kepada publik Eropa. Kenapa? Karena di salah satu poin perjanjian dagang dengan EFTA itu yang salah satu dengan Swiss, itu kita punya kerjasama dengan mereka soal sawit, kelapa sawit kita. Nah, kelapa sawit kita, Om Anwar, itu mungkin Om Anwar sudah sering mendengar di berita. Yeah. Di Uni Eropa itu kan didiskriminasi, diperlakukan secara diskriminatif. Ya. Nah, tapi di EFTA justru kita melakukan CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan mereka, salah satu dengan Swiss. Artinya ada keberterimaan dan juga ada acceptance kepada produk kita yang sekaligus memberikan pesan kepada publik Eropa bahwa EFTA saja itu menerima Indonesia dan juga semangat untuk kerjasama dengan kita membuat trade agreement, salah satunya adalah produk kelapa sawit. Nah, ini artinya juga semakin bisa memberikan pesan kepada Eropa bahwa negara sekelas Switzerland yang sangat kritis ya, itu fine-fine saja dengan Indonesia dan semangat dengan kita dan menjalin hubungan trade agreement dengan EFTA CEPA tadi dan sawit kita diterima. Nah, ini sekaligus juga memberikan message ya bahwa publik Uni Eropa lihat ini salah satu negara di Eropa yang namanya Switzerland itu
semangat dengan kita, fine-fine saja dengan kita, dengan CPO kita. Nah, kenapa teman-teman di Uni Eropa ini mempermasalahkan? Nah, kenapa saya tahu persis ini? Karena saya ketua delegasinya, Om Anwar. Tahun 2020 Februari itu, saya ketua delegasi yang mengetuai delegasi Republik Indonesia dalam melakukan tuntutan kepada Uni Eropa soal sawit. Karena kita sebagai negara berdaulat, kita mengeksersis hak kita di WTO. Kita menyampaikan hak kita. Dan kita mempertanyakan sikap mereka, kenapa mereka itu men-treat sawit kita itu secara diskriminatif. Nah, ini tentu proses yang panjang, tapi kita sudah menyampaikan keberatan itu dan kita sedang berproses. Ya, mudah-mudahan itu sudah berjalan hampir sekitar 2 tahun dan memang proses seperti itu. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini, Om Anwar, ini hasilnya bagus dan kita bisa menang tuntutan itu. Karena kita dari segala sisi, Om Anwar bisa tanya, saya hafal betul dan saya tahu betul argumentasi mereka juga tidak pas, ya. Mereka mempermasalahkan soal lingkungan, kawasan lingkungan. Mereka permasalahkan artinya kita tidak mempreserve. Padahal kalau menurut data mereka yang mempreservasi kawasannya itu kurang dibandingkan dengan kita. Mereka less than 20%, kita more than 50%. Jadi tidak tepat kalau mereka menggunakan alasan itu. Lalu kalau soal alasan-alasan lain, ternyata ini ujung-ujungnya kan kompetisi produk. Kita punya CPO sawit, mereka punya produk seperti sunflower rapeseed yang harganya itu jauh lebih mahal mereka. Nah, sehingga ujung-ujungnya mungkin Om Anwar bisa mengetahui ya, berarti ujungnya adalah soal kompetisi. Nah, itu yang kita sebagai negara besar kita mempertanyakan sikap itu dan kita mencoba fight untuk itu. Nah, tapi ini semua Om Anwar menunjukkan posisi Indonesia di perdagangan global itu kuat. Ekspor kita itu maksimal dengan surplus. Tadi neraca perdagangan 15 tahun terakhir tertinggi. Sekarang sudah dari angka 30 miliar US dollar per bulan Juni 2022 dan saya yakin akan meningkat sampai dengan Desember sehingga bisa melewati yang tahun lalu. Lalu dari sisi perjanjian dagang kita juga sudah banyak 25 perjanjian dagang yang benefitnya juga banyak konkret, ya, soal pos tarif dan sebagainya. Dan dari sisi presidensi G20, Om Anwar bisa melihat kita memegang presidensi G20 yang manfaatnya itu sangat strategis, ya. Kalau saya fokus di sisi perdagangannya, ya, kami mempunyai trade working group dengan investasi dan juga dengan industri, ya, di bawah Kementerian Perdagangan yang berkoordinasi dengan KL lain, dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi. Kita menunjukkan posisi-posisi dan kita mengadres isu kita, isu-isu yang strategis. Salah satunya adalah soal digitalisasi. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, digitalisasi ini merambah semua pihak. Tidak hanya cuma Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah, kita harus menyikapi itu dan mengadres isu itu dan kita tuangkan dalam presidensi G20 sesuai dengan tema kita kan kolaborasi, recover together, recover stronger. Kita butuh kolaborasi antar negara, antar stakeholders dan kita itu di bawah bagaimana kita memimpin, ya, presidensi G20 ini menjadikan forum ini forum yang strategis, forum yang bermanfaat tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi untuk masyarakat dunia. Luar biasa. Luar biasa. Terlalu semangat ini kita. Terus, Pak Nanda, ini langkah-langkah apa saja yang akan diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan sektor perdagangan di Indonesia? Kalau kita bicara perdagangan, meningkatkan sektor perdagangan tentu, ya, mungkin sebagian besar itu yang tadi sudah sempat kita diskusikan, ya, Om Anwar, bagaimana kita itu pada prinsipnya, ya, kita harus memajukan ekspor kita, ya, melalui macam-macam tadi strateginya, perjanjian dagang, ya. Lalu juga saya ingin sebutkan, mungkin saya sebutkan sebelumnya, kita punya di Indonesia ini kita punya di Kemendak kita punya PPEI, Pusat Pendidikan Pelatihan Ekspor. Di situ, Om Anwar, itu banyak kegiatan yang real yang kita lakukan untuk membantu UMKM. Mulai dari kita bantu untuk packaging, bantu pelatihan, bantu untuk business matching, dan tentunya kita bantu mereka untuk bisa mengirim barangnya ke luar negeri. Nah, kita juga Kemendak punya 46 perwakilan dagang, Om Anwar. ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, ditempatkan di kota-kota strategis yang bukan ibu kota dan atas perdagangan di ibu kota di penjuru dunia. Ada 46 titik. Yang tugas mereka itu ujung tombak kita melakukan business matching, mempertemukan antara produk kita yang dijual ke sana dengan buyer yang di sana, sehingga sampai ke taken kontrak sehingga bermanfaat secara real. Nah, ini semua kan strategi kiat kita untuk memajukan ekspor, salah satunya UMKM, karena UMKM itu sekali lagi adalah salah satu pilar perdagangan kita. Kita mau boost ini tidak hanya untuk nasional tapi untuk global, sehingga ini semua bisa sekali lagi direalisasikan
dalam sebuah kondisi membantu ekspor tidak hanya cuma produk-produk yang konvensional atau tradisional, tetapi juga produk-produk UMKM. Ya, ini salah satu strategi kita, dan tentunya kita juga punya banyak kegiatan, tidak hanya juga soal pelatihan, tapi kita punya trade expo, ya kan. Kita juga partisipasi kemarin beberapa kali waktu lalu di Dubai Expo, dan alhamdulillah puji Tuhan itu banyak sekali pengunjung-pengunjung waktu Dubai Expo kemarin, ya, mencatat rekor juga, ya, dan juga menggerakkan juga kinerja perdagangan kita di luar negeri. Jadi sebetulnya hampir semua itu yang tadi kita diskusikan itu salah satu strategi bagaimana kita meningkatkan kinerja perjanjian dagang, dan mudah-mudahan kita bisa maintain itu, mempertahankan itu dan meningkatkan, karena kita sekarang kondisinya itu dengan surplus ekspor besar itu kondusif. Mudah-mudahan ini kita mampu pertahankan dan kita tingkatkan lagi, sehingga kedepannya itu sekali lagi kinerja kita secara umum, secara komprehensif itu bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, khususnya para pelaku UMKM. Pemirsa Uncensored with Anwar Puadi, pembicaraan kita memang luar biasa, saking menariknya nggak terasa. Kita sudah sampai penghujung waktu. Oleh karena itu, saya mengucapkan sebuah pantun, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, minggu depan kita jumpa lagi. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.